Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat berpuasa. Yang saya hormati Wakil Bupati, Sekda, para staf ahli, asisten, satuan, inspektur, inspektorat, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintahan Kabupaten Bangka, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, banggakan, cintai semua demi kecintaan kita terhadap daerah yang kita cintai di Bangka. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat melaksanakan upacara Hari Saudara Nasional bulan April tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap momen ini memberi sentuhan semangat dan sikap kepada aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat, terutama dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bangka yang baik dan bersih, serta berorientasi pada terciptanya masyarakat yang selalu sejahtera dengan kearifan lokal yang berbudaya. Sampah-sampah sudah diangkut. Jawab dulu, sampah sudah diangkut. Ada kantor uangnya Rp5 nggak ada. Ini yang bersih. Ini kantor di Bangka Laut, biar Rp5 tidak ada uang kas. Baru dinas yang sangat strategis untuk melaksanakan program pemerintah daerah. Nyaris nggak ada uang. Ini layak disebut kabupaten apakah ini? Ya. Ini kalau saya tidak sayang ini daerah, saya sudah sampaikan BPK untuk disclaiming saja. Karena laporan keuangan bahwa Bapak Ibu ini nggak benar. WTP apa? Ya. Ini kalau di-screening kita bisa syukur saja kita di-screening. Seharusnya kita ditolak saja. Kalau kita ditolak maka kita kembali ke induk. Serta upacara yang saya banggakan, kita ketahui bersama momentum pelaksanaan upacara hari ini secara nasional. Emosi saja kita. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada kita semua aparatur sipil negara, baik ASN maupun tenaga honorer. Saya ditinggal, Bapak punya pimpinan kemarin tinggalkan saya 4 bulan tidak terbayar gaji honorer. Betul? Pantaslah itu dinas kebersihan nggak ada uangnya. Kemarin saya berhujan-hujan dengan Stephen itu, hujan-hujan, basah-basah. Saya pakai celana pendek, pakai songkok. Hanya kita cari duit untuk beli bensin saja. Luar biasa dengan. Padahal iuran per bulan di rumah-rumah ada. Ya, uangnya di mana? Bahan bakar saja nggak ada. Apakah lengkap? Saya sampaikan kepada kita semua, sampai hari ini keuangan kita nol.
yang tidak ada uangnya juga. Indonesia hanya di bangkai laut. Ini saya sampaikan supaya kita semua bukan malas bekerja, berdoa. Bapak begitu disumpah menjadi ASN dan ditempatkan di bangkai laut, punya hak dan kewajiban untuk sama-sama kita membenahi daerah ini. Bapak Ibu bisa bayangkan TPP itu melebihi anggaran APBD, Pak. Apa itu TPP? Tambahan tunjangan, tambahan penghasilan ya. Kalau tambahan penghasilan untuk apa diberikan karena Bapak Ibu tidak memberi prestasi terhadap bangkai laut? Itu kan perbu, Pak. Kasih prestasi baru diberikan. Bapak bisa bayangkan ini satu tahun kita bisa membayar 90 miliar. Rakyat semakin menderita, ASN semakin semangat. Jadi sudah tanda tangan kemarin. Maka saya wajibkan kita semua yang ada di depan ini, depan saya, kanan kiri saya, depan saya, mari bersemangat bekerja, jangan malas-malas. Dukung saja bendera itu kalau nggak ditarik dan naik. Nyanyi juga kita baru ini Kaliabo yang menyanyi juga di Matana. Jangan tunjukkan yang loyo-loyo, TPP saya batalkan. Ya. Karena memberi TPP itu Bapak Ibu memberikan prestasi terhadap daerah ini. Bagaimana kalau tidak ada prestasi? Uang habis begitu saja. Mohon maaf ya, ini saya sampaikan supaya kita jelaskan. Sampah 1 minggu dari angkat, apa tidak gila kita? Hanya urusan sampah saja kita nggak bisa selesaikan. Obat sekarang kosong, kantong darah kosong, oksigen kosong. Ini masih layak sebagai daerah apa enggak? Saya hanya putar kepala bagaimana cari itu supaya ada obat, ada oksigen. Karena Bapak Ibu harus ketahui bahwa saya ditinggalkan utang kurang lebih 236 miliar yang harus saya bayar. Maka di tempat yang sangat berbahagia ini, yang terhormat saya sampaikan seluruh kepala UPD, untuk pembayaran 40% saya tidak akan bayar. Tunggu saja daerah ini normal. Tapi para kontraktor dengar mendesak, maka saya lapor ke KPK. Saya meminta kepada kita semua untuk dapat bersabar, tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Bisa didengar ini? Ya. Saya sampaikan kepada kita semua untuk bekerja semaksimal. Maka daerah ini menjadi tanggung jawab Sofian Kaifa dan Abri. Saya mohon doa saja, bekerja saja, melayani masyarakat. Ini transferan gaji terlambat bayar bukan pula saya, ya pula Bapak sendiri, khusus ke Kepala OPD. Kalau Anda sanggup, letakkan jabatan saja. Di rapat kemarin sudah saya bilang, laporan keuangan tiba di Kementerian tanggal 5, laporan tanggal 2 sudah masuk, supaya kita pada bulan-bulan berjalan sudah bisa terima gaji. Putaran ekonomi bangkai laut ini terserah Bapak Ibu, kalau ada uang bisa belanja, kalau enggak nggak bisa belanja, nggak putar lagi di sini. Kita harap apa di sini? Jadi sehingga hari ini kenapa sampai tanggal 20 hampir tanggal 30 terima gaji, itu karena pelaporan Kementerian Keuangan. Kita lapor baru minggu lalu, Pak. Begitu minggu lalu dianggap lengkap, baru dibayar 2 minggu setelah dianggap lengkap. Ya kalau kita masuk tanggal 5, 2 minggu setelah dianggap lengkap, tanggal 5 dianggap lengkap, tanggal 6 lah dianggap lengkap. Kalau 2 minggu dari tanggal berapa pembayarannya? Ya, ini biar tambah-tambah sudah tidak tahu, apalagi bagi-bagi. Bagi-bagi juga apa yang mau mereka.
Ada stres-stres juga kita. Ini namanya memimpin gini-gini enak. Banyak masalah saya senang. Insya Allah kalau transparan ini jatuh pada tanggal 26, sudah saya teman-teman di Menteri Keuangan sudah memberi angin segar, saya akan bayar 26 semua. Di tempat ini juga saya sampaikan SP2D semua dinas lewat saya. Maka alur keuangan kita bisa kontrol. Ini yang gedung-gedung yang kelihatan lunas, tidak lunas. Nilai gedung yang Bapak yang belum dibayar ini lebih besar nilai PL, tapi sudah kebayar. Ini yang kelihatan yang belum terbayar dengan yang gedung-gedung itu nilainya kurang lebih 100 sekian miliar. Tapi PL yang hampir 300 miliar telah lunas. Bagaimana itu? Hah? Ada keuangan sini? Ada. Maka jangan heran sekarang biar polisi semua grebek di Pantai Laut, Pak. Ini sudah ada surat masuk mau digrebek lagi dari polisi. Untung saja saya larang jangan. Ada surat masuk. Lebih baik. 2020 siapa pemerintah bukan saya. Jadi mau digeprek, mau diperiksa kita lagi. Cuma saya sampaikan perkara yang sudah ditangani tim Tipikor. Tipikor itu adalah penegak hukum polisi dan kejaksaan. Kalau salah satu sudah ambil, tak boleh lagi yang satu. Teman-teman saya ini sekarang lagi ke Palu. Dan ini peningkatan status ya. Dari penyelidikan ke penyelidikan. Setelah itu kemudian jadi TSK. Sementara di Sulawesi Tengah kotor sekarang kita pengelaut ya. Dan hanya pakai laut ini selama hidup saya dipermalukan. Selama hidup saya ini kepala preman di Sulawesi Tenggara, tapi di Bangkai Laut ini saya dipermalukan. Kita sudah pakaian bagus-bagus, sudah rapi, mungkin dari semua gubernur, semua bupati saya yang kagak waktu itu ya, Bu Endang ya. Begitu berdiri tidak dipanggil, terima penghargaan, Bangkai Laut ditolak karena bupatinya ditangkap. Yang terimanya camat dan kepala desa, bupati jangan penghargaannya. Hampir kurang menangis, tapi yang menangis Pak Emol. Kenapa dia menangis? Karena cinta terhadap daerah ini. Saya dipermalukan. Ini namanya kalang kabut saja. Insya Allah berdoa semua ini tanggal berapa nih? 19, jangan lagi. Ini lagi, kapan saya gitu? Bisa. Saya sudah cek juga warung-warung juga ini. Turban bawa utang. Karena tidak ada penghasilan lain di koran ya. Sabar ya. Saya akan tetap jatuh pada tanggalnya. Nah, saya akan tetap jatuh pada tanggalnya setiap pembayaran. Saya akan normalkan itu. Insyaallah. Sebab mulai bulan ini semua pengeluaran kas daerah melalui saya. Kalau dulu-dulu tidak kan? Tidak kan? Tiba-tiba sudah rasanya BPD. Saya kemarin sudah panggil kepala BPD. Uang saya sekian, tiba-tiba dia keluar besok sekian, saya pegang keluar. Dan saya harus tahu ya keluar besok. Jadi tiba-tiba uang habis dan otomatis. Untuk itu saya sudah memerintahkan abang
dapat mendahulukan pembayaran gaji baik ASN maupun para honorer. Untuk sementara ini, untuk saya bisa stabilkan keuangan daerah ini, saya juga menekankan bahwa untuk saat ini jangan dulu mendahulukan kegiatan-kegiatan sarana yang fisik yang menelan biaya yang besar. Kita selesaikan dulu bahwa punya hidup-hidup supaya utang-utang kios bisa dibayar. Karena banyak sudah mengeluh sama saya, kapan gajian? Anulah, profil bos terlalu banyak. Betul ini, betul. Saya biar bapak punya bos, saya tahu. Kalau sudah Richard bapak ibu bon dia suka lalu. Nanti juga kalau sudah ada uang, kita ini menghadapi STQ, malu kita orang kalau kita orang kotor. Tidak usah bersihkan halamannya orang, halaman bapak saya dibersihkan. Boleh kira-kira? Ini juga usah tidak boleh terlalu. Itu di saat saya pegawai honor jangan demo-demo ya. Bapak pikir ya, pegawai ASN, pegawai negeri jumlah di Banggai Laut hanya 3.000 sekian. ASN 4.763 orang. Honorer sampaikan kembali ya, pegawai negeri jumlahnya 3.000 sekian. Saya lupa ujungnya, yang saya hafal hanya honorer. Honorer 4.763 orang. Jadi ini Banggai yang kerja honorer. Pantas di pasar sentral Pasar Baru itu yang banyak berkeliaran bawa bapak. Maka saya sampaikan di tempat ini, Kasat Pol PP di saat jam kerja ada yang pakai dinas tangkap, kasusnya di Pol PP. Nah kalau tidak saya lama-lama lagi bayar gaji. Mau lambat gaji atau ditangkap? Hah? STQ kita laksanakan bulan Juli. Dari hal di rumah bapak ibu saja dibersihkan ya. Sebetulnya bisa dicek juga boleh. Saat ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama lewat media sosial bahwa banyak terjadi bencana alam maupun non alam yang melanda negeri kita Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi multi risiko baik dari aspek cuaca dan iklim, gempa untuk tsunami yang semakin meningkat. Menurut BMKG bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia tengah mengalami periode peralihan musim. Di wilayah Sulawesi Tengah sendiri diperkirakan akan menghadapi siklon tropis. Untuk itu kita harus lebih waspada dalam melakukan kegiatan sehari-hari, khususnya bagi mereka yang menggunakan transportasi laut. Begitu juga bagi para nelayan. Memang sehingga dengan berita ini safari Ramadan yang ke pulau-pulau itu saya batalkan. Semua kita konsentrasi di sini. Tapi insya Allah kalau dekat-dekat cuaca ada bagus jam-jam begini, saya akan dengan Pak Wakil untuk di Labubu saja. Ya, kita ke Labubu, dekat itu. Pegang memangan perampok. Jadi kalau Hanif kan Hanif paling tinggi di Gokul.